Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama sekarang pada malam hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah rumah tangga. Mari bersama-sama kita sambut ibadah pada hari ini dengan menyanyikan lagu Kidung Ria dengan penuh sukacita. Kidung Ria nomor 4, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita buka ibadah pada malam hari ini. Dan mari bersama-sama kita satukan hati, siapkan pikiran kita, dan kita masuki saat teduh. Ibadah pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungi firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu mari kita nyanyikan lagu PKJ pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama
ku dengar firman-Mu. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dari kami pagi hingga malam ini dapat bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami mohon ampun padamu Tuhan atas segala sesuatu yang telah kami lakukan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang telah menyakiti orang lain, fisik orang lain ya Tuhan. Engkau tahu apa yang telah kami lakukan dan kami pikirkan ya Tuhan. Jadikanlah kami manusia yang mampu memaafkan orang lain ya Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Engkau kuatkan kami, Engkau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan melalui hamba-Nya dapat menjadi teladan bagi kehidupan kami. Bimbing dan sertai kami, kuatkan kami dari awal pertengahan hingga selesainya kami pada hari ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes 16 ayatnya yang ke-16 sampai 24. Yohanes 16 ayatnya yang ke-16 sampai 24 saya bacakan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seseorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Action. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Judul firman Tuhan pada hari ini ialah bersakit-sakit dahulu. Nah, kita seringkali mendengar kata susah, dan susah. Ini merupakan suatu kata yang akrab dalam kehidupan kita. Orang untuk menjadi susah itu bukan merupakan hal yang sulit. Ada cara yang gampang, nggak terlalu sulit untuk menjadi orang susah. Salah satunya, wong setrikoan klambi nggak disetriko ae, atine wis susah gelisah. Tetapi di belakang itu ada orang yang menikmati hal tersebut. Ada orang yang halah ben lah klambiku lusuh, lungset, mambu,
Yang penting kayak kelambi. Nah, terus ada lagi orang yang maaf BAB di sungai. Itu ada orang yang bilang, wah itu nang kono ana wong, nang kene ana wong. Nah kok punya orang itu arahe rene. Tetapi ada juga orang yang halah wis gak peduli ya. Ben lah. Sing penting aku ndodok gitu. Ndodok plong lega los. Seperti itu. Ketika kita berbicara pada perikop ini, Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu, ada situasi-situasi tertentu yang tidak bisa terhindarkan oleh kita. Orang yang pengen susah itu gampang, tetapi di sini kita harus mampu mengelola pikiran dan perasaan kita. Maka ketika susah, maka ketika masalah itu datang, kita mampu menepis, ya kan? Kita mampu menepis dan kita mampu untuk mengelola kesalahan, mengelola masalah, mengelola kesusahan itu, sehingga kita bisa berpikir, kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan bijak dan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini sama seperti kisah Yesus. Waktu itu Yesus ngobrol dengan para murid, ya kan? Tapi di situ timbul sebuah pertanyaan yang membuat para murid bingung. Sampai para murid itu lek jawane piye lho Gusti. Tuhan tuh memberi pertanyaan yang susah dijawab. Tuhan berkata, tinggal sesaat saja kamu tidak akan bersama-sama dengan aku. Dan tinggal sesaat saja aku akan bersama-sama dengan kamu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui ini saja sudah timbul sebuah kasakusuk. Apa kasakusuk itu? Nah, di sini saya tekankan, kasakusuk itu merupakan kata yang untuk kita meluapkan sesuatu, untuk kita meluapkan pikiran kita, sehingga pada saat kasakusuk itu ada di dalam tengah-tengah murid Yesus, perbincangan itu sudah mulai tidak asik. Nah, saya tekankan dalam firman kali ini, kata kasakusuk. Seringkali kita saat mendapatkan masalah kita tidak menghadapinya. Sing ono malah langsung bilang ke Tuhan, Tuhan, piye aku di masalah iki, ya ta? Tapi seringkali yang sering terjadi saat ini itu pada saat seseorang menghadapi sebuah masalah, disitulah langsung ngomong kepada Tuhan, mengulapkan kasakusuknya. Duh piye lo tuh, piye aku iki kok, piye nanti keadaanku, piye lo solusine? Menurutmu aku kudu apa? Menurutmu aku piye? Menurutmu aku piye? Seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, itu membuat kehidupan kita menjadi penuh banyak pertanyaan yang ada. Jika kasakusuk itu terus kita lakukan, yang ada dalam kehidupan kita hanyalah sebuah pertanyaan yang akan mengganggu terus-menerus kehidupan kita. Tuhan sudah bilang untuk mengatakan, menyampaikan apa yang menjadi kasakusukmu dalam hidup kita saat ini. Percayalah bahwa Tuhan itu sayang banget. Tuhan itu setia banget. Tuhan itu perhatian banget sama kita. Kurang apa coba? Wis sayang, setia, perhatian. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita semua saat kita sudah memiliki Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus mengatakan tidak ada kegembiraan yang bisa dirampas darimu. Dan pada ayat ke-23, mari kita baca bersama. Ayat ke-23 Yesus mengatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita ini menjadi sumber kegembiraan bagi orang lain? Apakah kita ini orang lain bahagia karena kita? Ya enggak lah kan? Bukan karena kita. Karena kita masih banyak orang-orang susah. Masih banyak orang-orang menderita karena kita. Nah, ketika ada orang bilang,
wah arek iki seneng, bahagia ambek aku. Wah, aku gak percaya. Saya sendiri tidak percaya hal seperti itu. Karena memang pada dasarnya kita masih sering menyusahkan orang lain. Masih sering menimbulkan kesusahan bagi orang lain. Sumber kegembiraan ialah hasil kita, interaksi kita dengan Tuhan. Karena jika kita melihat sebuah kegembiraan itu tentang apa yang kita punya, maka tidak sedikit orang seperti artis-artis terkenal itu yang terjerumus dalam dunia kegelapan, dunia narkotika, dunia di mana dia menggeluti hidupnya, menghancurkan kehidupannya. Karena dia tidak siap menerima kegembiraan Tuhan. Yang ia siapkan hanyalah kegembiraan hal-hal duniawi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemuda-pemudi GKJW, ayo mulai sekarang kita percaya sama Tuhan. Bersakit-sakit dahululah. Memang benar hidup itu ya gak mesti gampang, hidup itu gak mesti enak, harus sakit dulu. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Tepat pada waktunya. Percayalah Tuhan tidak akan membiarkan siapapun merampas kegembiraan kita, merampas kebahagiaan kita. Maka dari itu, mari kita bersakit-sakit dahulu, kemudian yang panjang, kita terima bahagia oleh Tuhan. Bahagia dari Tuhan. Karena itu, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan kita siapkan diri kita untuk menerima bahagia dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Dengan bersama-sama kita kumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu. Terima kasih atas kekuatan-Mu yang Kau berikan kepada kami di sepanjang kami mengikuti peribadahan, hingga kami akan mengakhirinya sebentar lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah hadir dalam diri kami ya Tuhan, sehingga kami mampu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.
Kami yakin dan percaya Engkau mampukan kami menjadi orang yang siap menerima kegembiraan, menerima kebahagiaan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mampukan kami menjadi manusia yang lebih kuat untuk menerima segala sesuatu rancangan kehidupan-Mu. Tuhan, bersama-sama di sini kami menyatukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Negara Indonesia yang sedang sakit, sedang berjuang melawan fenomena realita COVID-19 ya Tuhan. Engkau siapkan, Engkau kuatkan pemerintahan kami. Segala sesuatu yang mereka putuskan, segala sesuatu yang mereka rencanakan, kegiatan yang mereka rencanakan, kami percayakan hanya padamu. Kami yakin dan percaya segala keputusan yang mereka ambil itu dapat menjadi berkat bagi kami, dapat mensejahterakan kehidupan kami ya Tuhan, dan dapat kembali menyembuhkan negara kami ini ya Tuhan, sehingga kami dapat berkehidupan yang normal kembali, bersapa dengan saudara-saudara kami ya Tuhan. Kami serahkan kekuatan-Mu, kuasa-Mu di dalam pemerintahan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, anak kami, saudara kami ya Tuhan, adik-adik kami. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan karya besar, Engkau memberikan karya yang indah dalam kehidupan kami. Jauhkanlah keluarga kami dari segala macam sakit penyakit, mara bahaya Tuhan. Jikalau memang keluarga kami ada yang sakit pada saat hari ini ya Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama-Mu. Engkau-lah yang punya kuasa, Engkau-lah yang mampu menyembuhkan, Engkau-lah yang mampu menjadi obat dan dokter dari segala dokter ya Tuhan. Kiranya proses penyembuhan saudara kami yang sakit pada saat ini dapat berjalan dengan baik, tentunya hanya dalam nama-Mu dan kuasa-Mu saja. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami dalam menjenjang pendidikannya Tuhan. Meskipun dalam suasana COVID-19 yang pendidikannya dilakukan secara online ataupun daring Tuhan, kiranya Engkau menguatkan mereka sehingga segala pendidikan pengetahuan yang mereka terima mampu membuat mereka menjadi lebih baik, menjadi anak-anak yang kaya akan ilmu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan segala proses pendidikannya, mau seperti apapun pendidikannya, jadikanlah anak-anak kami, adik-adik kami yang kuat, mampu berkembang, terus tumbuh dan terus berpelayanan hanya dalam nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami ya Tuhan yang saat ini sedang mencari jati dirinya dalam pekerjaan. Kiranya Engkau kuatkan, Engkau bimbing mereka, Engkau sertai mereka. Penyertaan indah dalam kehidupan mereka Tuhan. Penyertaan indah dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah mempersiapkan tempat pekerjaan yang terbaik bagi teman-teman kami, saudara kami yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hanya dalam nama-Mu, sehingga mereka semua, keluarga kami, teman kami, adik-adik kami, saudara kami ya Tuhan, mampu dikuatkan hanya dalam nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan karya yang indah, Engkau memberikan rancangan kehidupan yang indah, dan Engkau menjanjikan kehidupan masa depan kami dengan penuh keindahan dan kebahagiaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jaya Wetan, terkhususnya Jemaat Pacitan Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu. Seluruh pelayanan saat ini, tim IT, Bapak Pendeta, kami serahkan hanya dalam nama-Mu saja Tuhan. Sehingga gereja ini mampu menjadi tempat pulang ternyaman kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun dalam masa-masa sulit seperti sekarang ya Tuhan, jadikanlah gereja ini gereja yang kuat, menjadi pelayan-pelayan yang kuat. Jadikanlah orang-orang di dalamnya juga orang yang kuat ya Tuhan, sehingga mampu menebar kasih, mengkabarkan Injil, dan menebarkan sukacita dalam hati tiap orang ya Tuhan di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Jadikanlah persembahan ini persembahan emas, sehingga mampu menjadikan gereja-Mu menjadi lebih luas, lebih megah, lebih indah ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pengelola persembahan, berikan mereka kebijaksanaan, kejujuran, dan tanggung jawab penuh ya Tuhan, sehingga apa yang mereka putuskan atas persembahan ini mampu menjadikan rumah kita Tuhan menjadi lebih baik, menjadi lebih indah,
sehingga kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, sebentar ibadah akan selesai, kami akan lanjut atas kegiatan kami. Kami akan terus berkumpul dengan keluarga kami. Sertai dan bimbing kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menciptakan, Engkau meluangkan karya-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami akan terus merasakan keharmonisan tangan-Mu, keromantisan tangan-Mu, keharmonisan kehangatan keluarga kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya, doa ini hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akhiri pada malam hari ini. Tapi sebelum itu mari kita nyanyikan, pujikan kembali Kidung Jemaat nomor 407, ayatnya pertama dan kedua. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat kebenaran-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada malam hari ini telah usai. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita teguhkan hati kita untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita di dalam kehidupan kita kini dan selama-lamanya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.